Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Buya, saya mau nanyakan, kan ibu saya sama bapak tuh udah bercerai. Bapak punya istri lagi. Terus udah gitu tuh ibu ngugat cerai. Bapak nggak mau cerai, malah ngancam sama ibu mau dibunuh. Ibu sudah cerai atau belum? Udah ngugat itu, udah gugat cerai. Sebentar. Karena nggak mau ibu. Ibu bertanya, bapak ibu sudah cerai? Udah. Kalau sudah cerai kenapa gugat lagi? Ya tadinya belum cerai, bapak itu punya istri, jadi selingkuh tuh Pak. Bu. Mohon maaf, selingkuh atau nikah ibu jangan bicara. Kalau nikah itu bukan selingkuh, ibu yang soleha. Itu ini kayaknya ini ada pemihaan ya. Ibu baik, saya paham. Udah gitu bapaknya tuh ngancam sama ibu, nggak mau dicerai, ngegugat tuh ibunya tuh nggak mau cerai. Ngasih nafkah enggak ya? Enggak nafkah enggak. Terus seharusnya ibu udah boleh cerita ini masalah aib ibu udah boleh begini. Udah gitu bapaknya tuh sama anaknya tuh ngejelek-jelekin semua Anda orang. Anda kan anaknya. Iya. Udah gitu ya, Bu ya. Seharusnya Anda salah baik. Ketemu di jalan, bapak saya ditanya, Bapak mau kemana? Udah gitu bapak sayanya tuh, saya nggak kenal kamu katanya gitu. Baik sudah saya benahi hari ini. Seharusnya Anda tidak boleh cerita ini. Sudah Anda telanjur, Anda buka mic. Ayah Anda, sebetulnya Anda harus paham, ayah Anda menikah bukan selingkuh. Itu bahasa menuduh, ada bahasa yang dari bahasa selingkuh yang Anda ucapkan ada sesuatu yang ketidakbaikan terpendam di hati Anda sudah lama, harus dibuang mulai hari ini. Anda harus paham. Jadi dari rasa di hati Anda itu dia menjadikan Anda punya reaksi yang tidak baik kepada ayah Anda. Reaksi-reaksi tidak baik dari Anda kepada ayah Anda yang menjadikan ayah Anda ngomong, aku nggak kenal kamu. Jadi Anda mulai dari diri Anda sendiri. Ayahmu adalah ayahmu sampai kapanpun. Kemudian kenapa kok ayah sampai melakukan yang demikian itu? Kita perlu koreksi. Apakah selama ini ibu mungkin ada yang kurang atau tidak waktu pelayanan, atau mungkin ibu suka marah-marah atau sebagainya. Kita perlu koreksi semuanya. Sampai kenapa ayah semacam itu? Kan begitu ya. Karena mungkin ayah Anda bisa jadi seorang yang sangat takut haram, soleh. Kemudian ya kita koreksi kepada ibunda Anda dulu. Karena dari ketidak mau mencerai itu menunjukkan ada cinta. Karena mungkin sudah sangat cinta kepada ibunda Anda sehingga tidak mau mencerai. Hanya mungkin ketidakmampuan dalam memberi nafkah. Mungkin Anda bertanya, sudah memberi nafkah kenapa nikah lagi? Loh, mungkin tidak menemukan, bukan urusan seks, mungkin tidak pernah menemukan senyum di rumah atau secangkir kopi. Kita tidak tahu, jadi koreksi ke dalam dulu. Jadi yang perlu kami koreksi, bukan ayah Anda dan ibunda Anda. Apalagi setelah itu melihat persekongkolan antara anak dengan ibunya sama memusuhi saya. Wah ini kacau nih. Ini akhirnya sang ayah menjadi semakin gelisah, bimbang, akhirnya menikah di sana. Baik apapun bentuknya, dia adalah ayah Anda. Kalau seandainya Anda dengan ibunda Anda, lalu dengan ayah Anda datang kepada saya akan nasihat spesial. Semuanya bisa dipertemukan. Ayah Anda tetap ayah Anda. Coba Anda bayangkan. Kalau tiba-tiba ayah Anda lalu menjadi santun kepada Anda, lembut, penuh kasih. Mau tidak? Mau kan? Kalau tiba-tiba ayah Anda tiba-tiba sangat perhatian kepada ibunda Anda, mau tidak? Insya Allah bisa dibangun itu semuanya. Hanya karena tidak ada komunikasi. Mohon maaf. Gimana membangun komunikasi? Ayah mau ngomong dengan Anda sudah cemberut. Ayah begini. Akhirnya ayah sudah keburu takut mau ngomong dengan Anda. Nasihat buat Anda dan ibunda Anda. Lalu nasihat buat ayah Anda. Barangkali mendengar suara ini. Wahai Bapak. Anda punya istri. Anda menikah lagi. Anda punya anak. Siapa yang berani menikah lagi harus punya keberanian untuk jauh lebih baik dengan istri yang pertama. Porsi kebaikannya harus Anda tambah. Karena apa? Dia kecewa, dia sedih. Kalau seandainya istri pertama banting piring sekalipun, Anda harus sabar dulu dong. Anda bikin sebab kok. Anda harus berani itu. Karena apa? Proses semuanya. Apalagi mungkin istri pertama itu kurang ngerti agama, marah-marah dan sebagainya. Tapi Anda harus ganti itu semuanya dengan kelembutan yang lebih, kasih sayang, perhatian, kesabaran dan seterusnya. Kalau Anda berani melangkah ke sana. Itu loh. Anda dengan anak Anda harus lebih baik dong dari hari ini. Anda berani-berani nikah lagi tapi tidak, itu salah Anda. Ini nasihat buat suami. Suruh natek aja ke saya. Setelah itu semuanya akan ketemu. Dan Anda, ibunda Anda sebagai istri pertama, jangan menyuruh juga jadi istri yang kedua karena sudah menikah, halal. Mungkin secara pribadi Anda sakit karena ibunda Anda diduakan.
Tapi Anda harus bersyukur, ayah Anda itu gentle, dia mengambil yang halal, bukan mengambil yang haram. Harus begitu satu sisi, hibur hati Anda. Coba kalau ayah saya berzina seperti bab yang kita bahas, naudzubillah, kan begitu. Ayah Anda menikah. Dan mau nanti ditemukan dengan. Sehingga setelah itu biarpun bisa tiba-tiba ketemu Anda berpelukan, anakku tersayang dan sebagainya. Bisa jadi ayah Anda enggak beri nafkah kepada Anda karena enggak punya duit. Tapi hanya pengen senyum saja. Atau pengen secangkir kopi tadi. Maka ini semuanya berbenah, saya tidak tahu problemnya kayak apa. Makanya kalau berani bertanya kepada saya itu siap tak cewer semuanya. Ayah Anda saya cambuk, ibu Anda saya cambuk, Anda saya cambuk. Karena tujuan saya setelah itu apa? Setelah dicambuk semuanya baik-baik saja. Kan indah, kan sudah masih halal pernikahan dan sebagainya. Tinggal tata hati saja. Katakan pada ibunda, ayah Anda itu sebetulnya baik. Kalau tidak baik dia akan berzina dengan banyak orang. Kan begitu. Ibu sedih, ibu perlu pengorbanan. Ayah bilang juga, ayah itu kalau sudah begitu mestinya kan tambah baik dengan ibu, kan begitu. Dan ambil hati ayah Anda. Kalau Anda bisa baik dengan istrinya, maka akan keambil hati ayah Anda. Kaidahnya sederhana, baik-baiklah dengan orang yang dicintainya, maka engkau akan mengambil hatinya. Kalau tiba-tiba karena ibu tiri Anda, tiba-tiba Anda menyambut dan sebagainya, ayah kagum, loh anakku kok begini. Memang perlu pengorbanan, tapi untuk mengambil hati. Dan urusan kita kelak adalah di akhirat. Kebahagiaan di akhirat yang sesungguhnya. Insya Allah ya. Semoga baik-baik semuanya insya Allah. Seharusnya tidak ditanyakan, kalau sudah terlanjur ditanyakan. Tolonglah kalau bertanya nanti jangan aib keluarga dan sebagainya. Dan ingat pernikahan bukan perselingkuhan. Pernikahan adalah pernikahan. Mohon maaf. Semoga Allah menjaga. Setelah ini indah. Ibunda Anda akan mulia. Anda akan mulia. Ayah Anda akan mulia. Ibu tiri Anda mulia. Adik Anda juga mulia. Punya adik, punya anak dengan adik tiri, adik seayah, ada kan? Ada, alhamdulillah itu adik Anda seayah, bukan orang lain. Jangan sampai benci kepada ayah, benci kepada anak, akhirnya nanti rebutan waris segala macam. Ceritanya panjang itu nanti. Kebusukan-busukan di balik ini semuanya. Maka kalau Anda akur damai, indah pun dia juga sudah punya anak, Anda punya adik dari ibu yang satu lagi, maka itu adalah adik Anda yang sesungguhnya, adik seayah. Harus bahagia, silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.